Bab 2781. Apa, Tuan Wolf? Apakah Anda serius? Apakah Anda bersedia menambah porsinya 25%? Hugo sangat gembira. Meski hanya kenaikan sebesar 5%, namun merupakan sebuah keuntungan besar jika datang dari perusahaan yang sangat menguntungkan seperti Sinchen Group. Setidaknya ini akan menjamin ratusan juta keluarga Morrison setiap tahun atau bahkan lebih. Caleb dan para tetua enggang bekerja sama dengan Sinchen Group karena ingin mendapatkan keuntungan lebih. Setelah semua trik yang mereka mainkan, mereka gagal dan hampir membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Sinchen Group. Namun, Leon kini bersiap meningkatkan porsinya menjadi 25% dan ini mengejutkan Hugo. Tiba-tiba, dia terkejut sekaligus terkejut. Tentu saja, aku serius. Leon mengangguk. Keuntungannya adalah motivator yang hebat bagi siapapun. Dia tahu bahwa hadiah keuntungan yang dia tawarkan cukup rendah dan keluarga Morrison ingin mendapatkan lebih banyak. Ini normal dan dia bisa berempati. Namun, sebuah garis harus ditarik kembali. Pada awal negosiasi, dia bermaksud menaikkan porsi Morrison menjadi 30%. Sayangnya, keluarga Morrison terlalu arogan dan Jayden bahkan menuntut pembagian yang merata. Hal ini membuat Leon marah dan karena kecewa, dia menetapkan porsi untuk keluarga Morrison menjadi 20%. Namun, mereka semua mencapai kesepakatan. Selain itu, Hugo mengakuisisi sebuah perusahaan farmasi dan mengatur 2 orang yang mampu membantu mengelola cabang tersebut. Selama keluarga Morrison bersedia mengakuisisi perusahaan kosmetik lain dan menyelesaikan masalah dengan pembangunan cabang untuk Elegante Group, dia bersedia meningkatkan porsinya menjadi 25%. Tentu, Tuan Wolf, saya akan berterima kasih atas nama keluarga Morrison. Hugo berkata sambil tersenyum. Meskipun ada syarat dalam usulan Leon, permintaannya sederhana. Mengingat kekuatan keluarga Morrison, mereka dapat dengan mudah mengakuisisi perusahaan kosmetik untuk Leon. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Leon secara praktis memberi mereka tambahan 5% secara gratis dan Hugo sangat gembira. Tuan Morrison, kalau begitu sudah beres. Saya menantikan kabar dari Anda, Leon tersenyum. Saat dia hendak melanjutkan, teleponnya berdering dan dia mengeluarkannya dan mengetahui bahwa itu adalah panggilan dari Jensen. Jensen menelepon untuk mengundangnya ke rumah keluarga Douglas. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab panggilan itu. Bab 2782. Setelah panggilan tersambung, Leon sempat mengobrol sebentar dengan Jensen. Jensen sudah berjanji akan mengunjungi rumah keluarga Douglas dan menjadwalkan kunjungannya siang hari. Namun, Rene menyeretnya sepanjang pagi dan waktu yang dihabiskannya bersama Hugo menyita banyak waktu, jadi dia tidak dapat pergi ke rumah keluarga Douglas. Jensen menunggu lama dan Leon tidak terlihat, jadi ia memutuskan untuk menelepon dan menanyakan keadaan Leon. Leon hanya setuju untuk berkunjung karena ia lebih suka bekerja dengan keluarga Douglas saat itu dan ingin berdiskusi dengan tetua Douglas secara pribadi. Situasinya berubah dan karena dia sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison, tidak ada alasan baginya untuk mengunjungi rumah besar keluarga Douglas. Tetap saja, keluarga Douglas cukup tulus dan Leon sudah berjanji, jadi akan sangat kasar jika dia berubah pikiran dan tidak mengunjungi mereka. Dengan mengingat hal itu, ia memutuskan untuk mengunjungi keluarga Douglas dan memberitahu mereka tentang perjanjiannya dengan keluarga Morrison. Setidaknya, ini lebih baik daripada dia mengingkari janjinya. Setelah Leon menutup telepon, Rene bertanya, "Leon, apakah itu panggilan dari Tuan Douglas?" 1. Ia tahu Leon diundang ke rumah keluarga Douglas, jadi ia bisa menyimpulkan bahwa itu panggilan dari Jensen. Untungnya, Hugo berhasil mencapai kesepakatan dengan Leon sebelum keluarga Douglas, dan mereka terlambat 1 langkah. Bahkan jika Leon pergi ke rumah keluarga Douglas, hal itu tidak akan memengaruhi keluarga Morrison. Rene dan Hugo merasa lega. "Ya, Tuan Morrison, tolong tangani sisanya. Aku harus pergi sekarang," kata Leon. Meskipun dia sudah menandatangani kontrak, dokumen yang harus dilengkapi selanjutnya cukup rumit karena dia harus menyerahkan dokumen ke departemen terkait. Leon sedang terburu-buru menuju rumah keluarga Douglas,
jadi ia tidak punya waktu untuk itu. Karena itu, ia hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Hugo. Tentu, tidak masalah. Tuan Wolf, silakan serahkan sisanya padaku, kata Hugo. Dengan itu, Leon mengucapkan selamat tinggal kepada Hugo dan Rene, sebelum berangkat ke rumah besar Douglas. Sementara itu, di rumah besar keluarga Douglas tempat garis keturunan pertama tinggal, seluruh keluarga Douglas berkumpul di aula. Selain tetua Douglas dan Jensen, orang tua Jensen juga hadir, bersama seorang wanita muda yang cantik. Wanita itu tak lain adalah adik perempuan Jensen, Candice Douglas. Candice adalah wanita cantik berusia awal 20-an. Ia memiliki tubuh yang indah dan aura yang menyegarkan. Penatua Douglas mengumpulkan setiap anggota garis keturunan pertama untuk menerima Leon. Akan tetapi, karena Leon belum datang, mereka semua menunggu di samping dan tidak seorang pun duduk di meja saat itu. Bab 2783. Kakek, orang Leon ini kejam sekali. Dia berjanji akan datang pada siang hari dan sekarang sudah lewat tengah hari, namun dia tidak terlihat. Candice menjadi tidak sabar. Sebagai putri tertua keluarga Douglas, dia memiliki status tinggi dan kecantikan yang mempesona, yang berarti dia memiliki banyak pengejar. Selalu orang lain yang menunggunya dan menjilatnya, jadi dia tidak pernah menunggu orang lain. Namun, dia sekarang sedang seorang pria aneh bersama Elder Douglas menunggu dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia cukup kesal pada Leon. Candice, bersabarlah. Saya sudah menelepon Tuan Wolf dan dia akan datang sekarang. Dia akan segera tiba di sini, kata Jensen. Dia baru berangkat sekarang. Apa yang baru saja dia lakukan? Candice semakin marah. Dia membenci pria yang tidak bisa menepati janjinya dan karena Leon tidak tepat waktu, kesan pertama terhadap Leon sangat buruk. Jika Peter Douglas dan Jensen tidak terlalu menghargai Leon, dia pasti sudah lama pergi daripada menunggu pria kasar seperti itu. Mungkin Tuan Wolf sedang terjebak dalam sesuatu, kata Jensen. Dia menelepon Leon sebelumnya dan Leon hanya menyebutkan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Tidak ada kata pun yang disebutkan tentang dia mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison. Dia tidak tahu kenapa Leon terlambat, tapi berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Leon, Leon bukanlah orang yang sombong atau kasar. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa Leon kemungkinan besar terjebak dalam sesuatu. Siapa yang tahu? Dia mungkin berusaha keras untuk mendapatkannya karena dia tahu kita menginginkan sesuatu darinya. Dia mencoba menggunakan otoritasnya di sini, kata Candice dengan marah. Dia sudah mendengar dari Elder Douglas dan Jensen bahwa keluarga Douglas ingin bekerja dengan Leon dan bahwa Leon adalah ketua Ascension Group. Leon terlambat menghadiri pertemuannya dengan keluarga Douglas dan dia berasumsi dia mencoba memanipulasi keluarga Douglas secara emosional sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dari perjanjian itu. Ada banyak orang yang licik dan tercela di dunia bisnis dan dia berasumsi bahwa Leon adalah salah satunya. Dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa dia terlambat. Candice, cukup dengan omongan kosongmu. Tuan Wolf adalah orang yang berakal sehat. Mengingat usianya, dia sangat berbakat dan tidak mungkin menjadi tipe orang yang kamu bayangkan, tegur Elder Douglas. Aku, Candice ingin membantah tetapi tidak berani melawan Penatua Douglas. Dia hanya bisa menelan kata-katanya tapi tetap kesal, jelas kesal karena Penatua Douglas memuji Leon. Dia tidak tahu banyak tentang Leon dan hanya mendengar dari Jensen bahwa Leon adalah ketua sebuah perusahaan farmasi. Dia tidak tahu seberapa kuat pil yang menentukan milik Leon, dia juga tidak menyadari bahwa Leon sudah berada di tingkat maha kuasa meskipun usianya sudah lanjut, membuatnya jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti Hugo dan Felton. Jika dia mengetahui semua ini, dia akan mengerti mengapa Penatua Douglas sangat memuji Leon. Bab 2784. Kakek, Tuan Serigala akan segera datang. Aku akan menyambutnya di luar. Jensen mengganti pokok bahasan. Lupakan saja. Aku sendiri yang akan menyambut Tuan Serigala, kata Penatua Douglas sambil berpikir. Ia menghargai kesempatan untuk bekerja sama dengan Ascension Group ini. Terlebih lagi, Leon adalah seorang seniman bela diri muda yang berhasil mencapai alam maha kuasa. Dengan demikian,
Langit menjadi batas bagi Leon dan kekuatannya memberinya status yang menyaingi Penatua Douglas. Untuk menunjukkan betapa mereka menghargai kesempatan itu, Penatua Douglas memutuskan untuk menerima Leon secara langsung. Mengingat statusnya dalam keluarga, yang lain harus mengikutinya. Candice enggan melakukannya, tetapi hanya bisa mengikuti Penatua Douglas keluar untuk menyambut Leon. Dengan itu, kelompok itu meninggalkan aula dan melangkah keluar rumah besar. Di gerbang rumah keluarga Douglas, Leon tiba di alamat yang diberikan Jensen dan mendapati keluarga Douglas sedang menunggu. Setelah keluar dari mobil, Leon melangkah menuju keluarga Douglas. "Selamat datang, Tuan Serigala," Penatua Douglas tersenyum saat menyambut Leon. "Penatua Douglas, maaf saya datang terlambat. Anda pasti sudah menunggu cukup lama." Leon tersenyum meminta maaf. "Tidak apa-apa," Penatua Douglas tersenyum. Sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, suara merdu Candice meninggi. "Setidaknya kau sadar kau terlambat. Bagus sekali kau menyadarinya," ejeknya. "Baiklah," Leon merasa sedikit canggung namun tidak bisa membantahnya. "Candice, jangan kasar." Penatua Douglas meliriknya dengan tidak senang dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Leon. "Tuan Wolf, izinkan saya memperkenalkan cucu perempuan saya, Candice. Mereka berdua adalah orang tuanya." "Halo, Tuan Douglas." Leon mengangguk dan menyapa mereka masing-masing dengan sopan. "Tuan Wolf, kami sudah banyak mendengar tentang Anda." "Senang sekali," jawab orang tua Candice dengan sopan. Namun, dia tetap tidak senang karena Leon tidak muncul tepat waktu. Kelompok itu berjalan ke dalam rumah dan memasuki aula. Atas izin Penatua Douglas, yang lainnya duduk. Penatua Douglas. Melihat betapa tulusnya Douglas, Leon tidak dapat menemukan kata-katanya. Bab 2785. "Tuan Wolf, ada apa? Ada yang ingin Anda sampaikan?" tanya Penatua Douglas bingung. "Baiklah," dengan ekspresi bingung, Leon terdiam. Dia tahu bahwa keluarga Douglas ingin bekerja sama dengan kelompok Sinchen dan dia menerima undangan keluarga Douglas karena dia berniat untuk bekerja sama dengan mereka. Akan tetapi, dia berubah pikiran di saat-saat terakhir dan ini pasti kejam bagi keluarga Douglas. Namun, dia harus memberitahu Penatua Douglas tentang kebenaran pada satu titik karena dia tidak punya pilihan lain. Dengan pemikiran itu, ia berhenti ragu-ragu. "Penatua Douglas, mengenai kemitraan dengan Sinchen Group, dengan berat hati saya sampaikan bahwa saya telah mencapai kesepakatan dengan Tuan Hugo. Oleh karena itu, saya tidak akan bisa bekerja sama dengan keluarga Douglas." "Maafkan aku," desahnya. Dia hanya perlu bekerja dengan satu keluarga untuk mendirikan cabang Sinchen Group di wilayah barat dan karena dia memutuskan untuk bekerja dengan keluarga Morrison, dia tidak dapat bermitra dengan keluarga Douglas. Selain Sinchen Group, Elegante Group juga berada di bawah namanya. Namun, grup Elegante berbeda dibandingkan dengan grup Sinchen. Pil alkimia yang dijual oleh Sinchen Group memiliki potensi besar karena memengaruhi dunia seniman bela diri. Ini berarti banyak seniman bela diri dan penjahat yang mungkin mengincar Sinchen Group. Leon tidak bisa tinggal di wilayah barat selamanya dan untuk memastikan keamanan cabang, ia perlu bekerja sama dengan keluarga yang kuat untuk tindakan pengamanan. Sementara itu, Elegante Group berbeda. Meskipun sangat menguntungkan, itu hanyalah perusahaan kosmetik yang tidak memengaruhi komunitas seni bela diri. Dalam keadaan normal, seniman bela diri tidak akan menargetkannya. Sayangnya, hal itu tidak diperlukan oleh Elegante Group dan dia hanya bisa meminta maaf kepada mereka. Hal ini benar-benar membuatnya lengah dan hatinya langsung tenggelam. Tentu saja, yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Bab 2786. Bab 2786. Leon Wolf, kan, kamu berjanji untuk menjadi tamu kami di sini, jadi bagaimana kamu bisa mengingkari janjimu dan memutuskan untuk bekerja dengan keluarga Morrison? Kamu sangat tercela. Candice tersentak dan menantang dengan marah. Dia merasakan hal yang sama seperti yang lainnya. Dari sudut pandangnya, Leon memilih keluarga Douglas sebagai partnernya dengan menerima undangan mereka. Setidaknya, keluarga Douglas seharusnya diuntungkan. Namun,
Leon mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison di belakang mereka. Hal ini tidak hanya akan dianggap sebagai dia sedang mempermainkan keluarga Douglas, tetapi juga merupakan tindakan yang tercela jika dia melanggar kata-katanya. Tanpa menunggu Elder Douglas mengatakan apapun, dia kehilangan kendali dan membentak Leon. Dia sekarang melihat Leon sebagai pria tercela yang tanpa malu-malu mengingkari janjinya. Sudah cukup, Candice, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Tuan Wolf adalah tamu di sini. Bagaimana kamu bisa tidak menghormatinya seperti itu? Minta maaf untuk mengirimkannya sekarang juga. Ekspresi Pendeta Douglas menjadi gelap. Bab 2787. Penatua Douglas, tenanglah. Ini memang salahku, jadi jangan marah pada Nona Douglas. Ada alasan bagiku untuk bermitra dengan keluarga Morrison, dan aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Maafkan aku, kata Leon dengan nada meminta maaf. Munafik, kami tidak butuh permintaan maafmu. Untuk bermitra dengan Shinshin Group, kami menyambutmu sebagai tamu terhormat, dan kakek bahkan menyiapkan ramuan spiritual terbaik sebagai hadiah untukmu. Namun, kau malah mengingkari janjimu dan malah mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison. Bagaimana mungkin kau bisa? Candice memelototi Leon. Meskipun Leon bersikap sopan dan bahkan membelanya agar dia tidak dihukum, dia sudah yakin bahwa Leon adalah pria yang hina dan merasa jijik padanya. Tentu saja dia tidak mau menerima tindakan kebaikannya dan tetap bersikap kasar padanya. Apa, Penatua Douglas, kau menyiapkan ramuan spiritual yang luar biasa. Benarkah itu? Leon terkejut. Meskipun wilayah barat memiliki persediaan tanaman herbal yang melimpah, tanaman herbal spiritual tertinggi akan meningkatkan kekuatan seniman bela diri di negara yang maha kuasa dan bahkan membantu mereka mengatasi hambatan dalam latihan mereka. Hal ini membuat ramuan spiritual tertinggi menjadi sangat langka dan berharga. Yang membuatnya bingung, Penatua Douglas sangat ingin mengundangnya ke sebuah pesta dan bahkan berencana untuk memberinya ramuan spiritual tertinggi sebagai hadiah. Hal ini membuat Leon terkejut. Benar. Kita beruntung tahun lalu dan menemukan ramuan spiritual tertinggi, ramuan kaisar. Aku ingin memberikannya kepadamu sebagai hadiah, tapi kurasa kita sudah terlambat, Penatua Douglas tersenyum getir. Meskipun ramuan spiritual tertinggi dapat membantu seniman bela diri di negara yang maha kuasa mengatasi rintangan dalam latihan mereka, ada kekhawatiran mengenai kecocokan tergantung pada kondisi fisik dan metode yang digunakan seniman bela diri untuk berlatih. Dalam keadaan normal, seniman bela diri hanya dapat menggunakan ramuan yang cocok dengan kondisi fisik mereka untuk memaksimalkan efeknya. Sebagai pemimpin para Douglas, Tetua Douglas telah lama mencapai tingkat menengah. Ini berarti Kaisar Herb tidak cocok dengannya. Baru sekaranglah ramuan ini berguna. Bab 2788. Kaisar Herb, sayang sekali. Leon bersemangat dan matanya berbinar. Dia mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk membuat pil alkimia dan akan mencoba membuat buah pelangi menjadi pil sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Akan tetapi, buah pelangi merupakan ramuan yang lembut dan membutuhkan ramuan spiritual tinggi lain dengan khasiat yang sama untuk memperkuat efeknya. Karena itu, Leon bahkan menelepon Tuan Orwood untuk meminta bantuan dalam menemukan ramuan spiritual tertinggi yang ringan. Namun, herba spiritual tertinggi itu langka dan ada banyak sekali jenis yang tersedia. Karena ia secara khusus meminta herba spiritual tertinggi yang ringan, bahkan Korps Naga pun mungkin kesulitan memenuhi permintaannya dalam waktu singkat. Segala sesuatunya diserahkan kepada tangan para dewa. Seperti yang diharapkan, keluarga Douglas memiliki ramuan spiritual agung yang ia butuhkan. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa Penatua Douglas bermaksud memperdagangkan ramuan itu untuk kemitraan dengan Shinshin Group. Karena Leon sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison, ia tidak dapat berdagang dengan Penatua Douglas, yang merupakan hal yang disayangkan. Penatua Douglas, saya punya permintaan. Kalau bisa, bisakah Anda menjual ramuan kaisar ini kepada saya? Sebutkan saja harganya. Leon ragu-ragu dan bertanya dengan penuh harap. Baiklah, Penatua Douglas terkejut. Karena Leon sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison, dia tidak mungkin menyerahkan Kaisar Herb secara cuma-cuma. Namun,
Leon mengusulkan untuk membelinya dan Penatua Douglas berada di persimpangan jalan. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, Candice berkata, "Kau keterlaluan, Wolf. Sudah cukup buruk kau tak mau bekerja sama dengan kami, dan sekarang kau mengincar ramuan spiritual tertinggi kami. Kau terlalu serakah." Ia tertawa marah. Leon mengingkari janjinya dan membuat kesepakatan dengan keluarga Morrison. Selain itu, ia dengan rakus meminta ramuan kaisar. Sungguh tak tahu malu dirinya dan dia belum pernah melihat orang yang lebih tak tahu malu darinya. Seketika itu juga, Candice diliputi amarah. Itu tidak akan realistis. Bab 2789. Baiklah, Leon terdiam. Dia tahu bahwa ramuan spiritual tertinggi itu berharga dan keluarga seperti Douglas tidak mungkin menjual ramuan kaisar demi uang. Oleh karena itu, dia tidak dapat membantah logika Candice. "Candice, aku akan mengatakan ini sekali lagi. Bersikaplah sopan kepada Tuan Wolf. Kalau kau terus bersikap seperti ini, aku akan menghukummu." Penatua Douglas memelototi Candice dengan kesal. Meskipun apa yang dikatakannya benar dan mereka tidak bisa menjual ramuan itu kepada Leon, Candice masih terlalu muda dan gegabah. Dia menghina Leon beberapa kali dan Penatua Douglas senang bahwa Leon tidak menganggapnya sebagai hal yang pribadi. Namun, dia tidak bisa membiarkan dia terus berbuat seperti itu atau dia mungkin akhirnya memprovokasi Leon. "Aku mendengar bahwa dia akan dihukum." Candice tidak berani membantah dan terdiam. "Penatua Douglas, apa kau yakin tidak bisa menjual ramuan kaisar kepadaku?" Leon tahu dia salah dan tidak menganggap serius perkataan Candice. Dia melirik Penatua Douglas dengan kecewa dan pasrah. "Tuan Wolf, Candice benar. Kami tidak akan menjual ramuan kaisar. Kalau kau membacanya, aku bisa memberikannya sebagai hadiah," kata Penatua Douglas sambil berpikir. Meskipun puluhan juta merupakan harta yang kecil, keluarga Douglas mampu menanggung kerugian dan tidak perlu menjual Kaisar Herb kepada Leon demi uang. Ia mungkin juga memberikannya sebagai hadiah sehingga Leon berutang budi pada mereka dan suatu bantuan jauh lebih berharga daripada uang. "Apa?" Leon dan yang lainnya tercengang. Leon awalnya mengira bahwa Penatua Douglas tidak akan menjual ramuan kaisar. Kecewa, dia siap menyerah. Peristiwa ini benar-benar membuatnya terkejut dan yang lainnya pun ikut terkejut. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga Penatua Douglas akan memberikan Kaisar Herb secara cuma-cuma. "Ya, ayah, itu tidak pantas dan ayah harus berpikir dua kali," kata ayah Candice. Bab 2790. "Tidak apa-apa, itu hanya ramuan spiritual yang luar biasa. Aku tahu apa yang kulakukan," kata Penatua Douglas dengan tenang. Ramuan Kaisar merupakan ramuan netral, yang berarti ramuan itu tidak cocok dengan metode pelatihan yang digunakan Penatua Douglas. Itu tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya atau membantunya melewati rintangan pelatihannya. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan ramuan Kaisar. Sebaliknya, Leon membutuhkan Kaisar Herb dan Penatua Douglas merasa bahwa sudah sepantasnya memberikan Kaisar Herb sebagai bantuan. Leon adalah ketua Shinshin Group dan seorang seniman bela diri di negara mahakuasa. Mengingat usianya, langit adalah batasnya. Mengingat potensi Shinshin Group dan bakat Leon, ia pasti akan mencapai kehebatan. Jika dia memberi Leon Kaisar ramuan untuk berteman dengannya, Leon akan tumbuh menjadi seseorang yang dapat membantu Douglas di saat dibutuhkan. Ini hanya akan menguntungkan keluarga Douglas. Tapi, Matteo dan Candice enggan menyerah. Meskipun properti Kaisar Herb tidak cocok dengan Douglas, ada banyak keluarga di wilayah barat yang berlatih dengan metode netral. Ramuan Kaisar akan sangat berguna bagi keluarga-keluarga ini. Jika salah satu keluarga ini memperoleh ramuan spiritual tertinggi dengan energi cahaya, keluarga Douglas dapat berdagang dengan ramuan Kaisar. Begitu mereka memperoleh ramuan spiritual tertinggi dengan energi cahaya, Penatua Douglas akan tumbuh lebih kuat. Sebegitu pentingnya ramuan Emperor. Namun, Penatua Douglas menyerah pada peluang terobosan dan berniat memberikan ramuan itu kepada Leon secara gratis. Itu akan menjadi pengorbanan tanpa hasil. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa Penatua Douglas jauh lebih bijaksana daripada mereka.
Mereka hanya terlalu picik untuk menyadari apa yang ada dalam pikirannya. Ini tentu akan lebih menguntungkan keluarga Douglas.